Tak pandang bulu, Miss Hilgers CS hancurkan tim Tom Haye 5-0 di Liga Belanda. Sandy Walsh hilang saat KV Mechelen versus Cercle Brugge. Masyarakat Malaysia sebut Rizky Ridho cocok main di Liga Jepang. Port FC telan kekalahan, Asnawi Mangkualam jadi bahan eksperimen. 7 pemain yang dicoret Indra Safri dari skuad timnas Indonesia U20. FC Twente tampil terengginas saat bertandang ke markas Almere City dalam matchday ke-6 Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda 2024-25, Minggu 22 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tim yang diperkuat oleh calon bek timnas Indonesia Miss Hilgers itu tampil meyakinkan untuk menang telak 5-0 atas tim yang diperkuat oleh Tom Haye. Miss Hilgers dan juga Tom Haye sama-sama tampil sebagai starter dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Yanmar Almere. FC Twente selaku tim yang diperkuat Miss Hilgers nyatanya tampil lebih dominan meski berstatus sebagai tim tamu. Mereka sudah unggul saat laga berjalan 9 menit melalui Sam Stein. Dia kemudian mencetak Brace untuk membawa Twente unggul 2-0 jelang babak pertama berakhir. Di babak kedua, Almere City yang diperkuat oleh Tom Haye masih kesulitan untuk membendung tekanan dari Twente. Alhasil, mereka kebobolan 3 gol lagi oleh Sam Lambers, yakni pada menit ke-55, kemudian oleh Ricky van Wolfswinkel pada menit ke-73, serta Anas Salah Eddin pada menit ke-75. Sementara itu menyetat laman flashscore, Tom Haye menjadi salah satu pemain Almere City dengan rating yang masih terbilang baik, meski timnya dibantai 0-5. Haye mendapatkan rating 6,5 alias menjadi pemain terbaik kedua yang berada di timnya bersama striker Baptiste Willoughby dan berada di bawah Thomas Robinet dengan rating 6,6. Kemudian di kubu FC Twente, Miss Hilgers mendapatkan rating tinggi. Miss Hilgers diberikan nilai 7,6. Sementara predikat pemain terbaik diberikan kepada Salah Eddin dengan nilai 8,8. Ya, kemenangan ini membuat FC Twente untuk sementara menduduki urutan keempat klasemen dengan koleksi 11 poin dari 6 laga. Sementara bagi Almere City, ini merupakan kekalahan keempat mereka dari 6 laga yang dijalani musim ini. Tom Haye dan juga kawan-kawan untuk sementara menduduki urutan ke-17, yakni dari 18 klub, dengan koleksi 2 poin. Di sisi lain, baik Haye dan juga Miss Hilgers, keduanya diprediksi bakal segera menjadi rekan satu tim di timnas Indonesia pada Oktober mendatang. Dan Miss Hilgers dijadwalkan melakukan sumpah warga negara Indonesia di Belanda pada tanggal 30 September dan diharapkan bisa menjalani debut di laga timnas Indonesia versus Bahrain pada tanggal 10 Oktober mendatang. Bek sayap timnas Indonesia Sandy Walsh menghilang ketika KV Mechelen menjamu Cercle Brugge dalam matchday ke-8 Jupiler Pro League atau kasta teratas Liga Belgia 2024-25, Minggu 22 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan di Echter de Kazerne Mechelen, nama Sandy Walsh tak terlihat baik di starting 11 tim maupun daftar pemain cadangan. Menyita dari flashscore, Sandy Walsh masuk daftar pemain yang kondisinya dipertanyakan. Keterangan laman tersebut menuliskan Sandy Walsh dibekap cedera akibat benturan. Ya, sebelum laga ini Sandy Walsh tercatat juga absen ketika KV Mechelen tumbang di markas KAA Genk dengan skor 2-0 pada 15 September yang lalu. Dan saat itu dia juga berstatus sebagai pemain yang masuk daftar cedera. Situasi ini semakin menegaskan bahwa salah satu pemain timnas Indonesia yang disebut PSSI tengah dibekap cedera adalah Sandy Walsh. Manajer timnas Indonesia Sumarji sempat menyebutkan ada 2 pemain timnas yang masuk ruang perawatan jelang menghadapi Bahrain pada tanggal 10 Oktober mendatang. Sampai saat ini yang masuk di kami ada, tetapi baru 2 orang yang dibekap cedera, kata Sumarji kepada awak media pada Sabtu 21 September 2024. Ya, para penggemar timnas Indonesia sebelumnya telah berspekulasi bahwa Sandy Walsh merupakan salah satu pemain Garuda yang tengah dibekap cedera. Sandy dikabarkan melakoni pemeriksaan MRI setelah kembali dari tugas membela timnas kontra Australia pada tanggal 10 September yang lalu. Informasi itu di-share oleh Sandy Walsh lewat unggahan eksklusif di Instagram Stories miliknya. Tanpa Sandy Walsh, kekuatan timnas akan berkurang di pos bek sayap kanan. Hanya Asnawi Mangkualam yang bisa dibilang jadi pengganti sepadan, menyusul Yance dan juga Yaakob Sayuri yang belakangan dibekap cedera saat Malut United kalah 1-4 dari Bali United, yakni pada Sabtu 21 September 2024.
Meskipun demikian, Sintayong patut untuk merasa tenang lantaran pemain keturunan baru yakni Michel Kers dan juga Eliano Renders berpotensi memenuhi syarat untuk tampil di laga kontra Bahrain. Mis dan Eliano merupakan pemain berposisi sebagai bek tengah dan juga bek sayap kanan atau gelandang. Keduanya dijadwalkan menjalani sumpah warga negara Indonesia di Belanda pada tanggal 30 September mendatang. Nasib Shane Patinama di Liga Belgia bersama KASU menjadi sorotan netizen. Shane Patinama punya banyak alasan untuk pergi cari klub baru. Netizen Indonesia mulai mengkhawatirkan nasib Shane Patinama di KASU yang tak kunjung mendapatkan menit bermain reguler. Publik tanah air pun dibuat resah karena mereka takut kualitas bermain Shane Patinama luntur perlahan akibat jarang bermain. Tentu saja hal itu akan mempengaruhi performa sang pemain ketika dipanggil oleh Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Sayang juga dengan usia yang masih sangat muda, karir Shane Patinama di Eropa justru meredup padahal sempat naik drastis. Karena itu, netizen tanah air meminta Shane Patinama untuk meninggalkan KASU dan juga mencari klub baru. Setidaknya ada 3 alasan kuat ia melakukan itu. Alasan pertama adalah menit bermain. Menit bermain menjadi alasan kuat pertama Shane Patinama harus meninggalkan KASU. Pasalnya sejak bergabung Februari yang lalu ia baru 3 kali bermain. 3 kali pertandingan yang dimainkan oleh Shane Patinama pun hanya berbuah total 30 menit bermain. Tentu ini bukan masalah yang kecil. Shane harus bisa mendapatkan kepercayaan dari pelatih dan juga tampil secara reguler. Jika tidak, maka ia harus pergi dari klub tersebut. Lebih baik bermain untuk klub papan tengah atau bawah Liga Belgia tetapi reguler, daripada hanya menjadi cadangan yang tidak dipilih. Kemudian yang kedua adalah kualitas permainan. Jarang bermain akan berdampak pada kualitas permainan Shane Patinama dan hal itu pastinya akan terbawa performanya di timnas Indonesia. Shane harus pergi dari KASU jika tak mendapatkan menit bermain secara reguler. Jika tidak, maka bakatnya akan sia-sia begitu saja. Magis Erick Thohir mungkin dibutuhkan dalam kasus ini. Beberapa klub yang dekat dengannya atau yang ia miliki sekalipun. Dan Shane Patinama tidak harus jadi camat di KASU. Sejumlah klub bisa jadi pilihan atau memilih kembali berkarir di Belanda. Kemudian yang terakhir adalah masa depan. Masa depan Shane Patinama tentu terancam. Usianya saat ini masih 26 tahun, di mana merupakan masa-masa emas seorang pesepak bola. Shane Patinama harus segera mendapatkan klub baru dan bermain reguler di klub tersebut, agar bakatnya tak tersia-siakan. Selain itu, Shane juga harus mengamankan tempat di skuad timnas Indonesia jika tak ingin tergusur pemain lain. Mengingat saat ini level bermain di timnas sangat kompetitif. Kualitas pemain harus sesuai dengan level Sintayong. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho tengah mendapatkan sorotan dalam beberapa pekan terakhir. Tidak hanya tampil solid di lini pertahanan di skuad Garuda, Ridho juga bermain luar biasa bersama klubnya Persija Jakarta. Tak heran pemain kelahiran Surabaya 21 November 2001 ini mendapatkan banyak pujian. Dan salah satunya adalah datang dari pendukung timnas Malaysia di akun X @onefootball.my. Akun tersebut menilai bahwa menit bermain menjadi salah satu faktor utama yang membuat performa Rizky Ridho sangat konsisten di lapangan. Tak heran jika ex-penggawa Persebaya Surabaya tersebut bisa sejajar dengan pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri, seperti Asnawi Mangkualam hingga Marcelino Ferdinand. Semua beranggapan bermain di luar negeri abroad terlihat bagus, tapi pantauan saya, Rizky Ridho yang memiliki menit bermain banyak di Liga 1 juga tidak kalah bagus, tulis akun tersebut. Dia punya performa yang bagus dan solid, jadi kuncinya adalah menit bermain, lanjutnya. Ya, akun tersebut juga menilai bahwa Rizky Ridho merupakan salah satu pemain Indonesia yang layak bermain di luar negeri. Dengan kualitas permainannya, Ridho diyakini bisa bersaing di Liga Jepang atau Korea Selatan. Ridho merupakan salah satu pemain lokal Indonesia yang mampu menembus pasar di Liga Jepang atau Korea. Dia berkualitas, tutup akun tersebut. Port FC menelan kekalahan perdana di Liga Thailand atau Thai League setelah dibungkam oleh BC Pantum yang diperkuat oleh Chanatip Songkrasin, yakni pada Minggu 22 September 2024. Pada laga itu, Asnawi Mangkualam menjadi bahan eksperimen pelatih. Dilansir dari SofaScore, ia tak main di pos pada laga itu. Asnawi tak main di posisi aslinya sebagai bek kanan, tetapi menjadi winger kanan. Meskipun dimainkan sebagai winger kanan, Asnawi Mangkualam mendapatkan rating yang cukup baik, yakni 6,7. Ia melepaskan 6 umpan silang dan juga sempat membuat peluang. Namun Asnawi Mangkualam dan juga kolega gagal meraih poin atas BC Pantum. Meski bermain di rumah sendiri, Port FC dipaksa tumbang 1-2. Sementara itu, hasil ini membuat Port FC gagal memangkas jarak dari Buriram United di posisi kedua klasemen Liga Thailand dengan 14 poin. Sementara BC Pantum
ada di urutan keempat berkat koleksi 13 angka. Sejumlah pemain timnas Indonesia disebut-sebut masih mengalami cedera menjelang pertemuan melawan timnas Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang pertemuan krusial ini ada beberapa pemain skuad merah putih yang belum dipastikan kondisi kebugarannya, sehingga bisa dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas atau tidak. Yang pertama ada Elkan Bagot. Meskipun tak pasti akan dipanggil oleh Sintayong lagi, bek keturunan Indonesia-Inggris Elkan Bagot saat ini sedang mengalami cedera parah. Elkan tengah melakoni masa peminjaman di Blackpool dari Ipswich Town. Belakangan ini, Elkan Bagot harus menjalani sesi latihan dengan sepatu khusus. Pelatih Blackpool Steve Bruce sempat memastikan bahwa Elkan Bagot harus absen sebulan. Dia akan menjalani perawatan selama seminggu lagi, lalu menjalani rehabilitasi. Jadi saya rasa kami tidak akan melihatnya selama 1 bulan ke depan, kata Steve Bruce. Lalu yang kedua ada Yance Sayuri. Malapetaka tengah menghampiri timnas Indonesia sebab salah satu bek sayap andalannya yakni Yance Sayuri justru mengalami cedera saat memperkuat Malut United di kompetisi BRI Liga 1 2024-25. Yance sebetulnya dimainkan oleh pelatih Malut United saat menghadapi Bali United di Stadion Sultan Agung Sabtu 22 September 2024. Namun, dia harus ditarik keluar karena dadanya terkena tendangan keras Mitsuru Maruoka. Dia pun sempat dilarikan ke rumah sakit akibat insiden ini. Dan yang ketiga adalah Yakob Sayuri. Pada pertandingan yang sama, saudara kembar dari Yance Sayuri yakni Yakob Sayuri juga harus mengalami masalah. Wingback kanan andalan Sintayong di Piala Asia 2023 ini juga harus menjadi korban. Yakob tak bisa melanjutkan pertandingan dan juga harus mengakhiri perjuangannya pada menit ke-56. Dia digantikan oleh Jorge Correa. Tentu saja absennya Yakob bisa menjadi kerugian besar bagi Malut United. Tak hanya itu, dia juga terancam melewatkan laga timnas Indonesia kontra Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024 mendatang. Timnas Indonesia U20 akan mulai perjuangan mereka di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 akan bersaing dengan Maladewa U20, Yaman U20 dan juga Timor Leste U20 di grup F babak kualifikasi Piala Asia U20 2025. Seluruh pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Madia Jakarta pada tanggal 25-29 September 2024. Skuad Garuda Nusantara akan memulai perjuangannya dengan menantang Maladewa U20 pada Rabu 25 September mendatang. Dan setelah itu, pasukan Indra Safri akan menghadapi Timor Leste U20 pada tanggal 27 September dan juga Yaman U20 pada tanggal 29 September. Di sisi lain, ketika disinggung soal lawan yang harus diwaspadai, Indra Safri menegaskan bahwa semua tim yang ada di grup itu patut untuk diwaspadai. Juru taktik asal Sumatera Barat itu tidak ingin anak asuhnya menganggap remeh lawan yang akan dihadapi. Semua, kita selalu bicara pada pemain, kita harus fokus, serius siapapun lawannya, ungkap Indra Safri. Siapapun lawannya yang ada di grup ini kita anggap lawan yang mau bermain baik, dan kita respon dengan baik, lanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri angkat bicara soal lokasi gelaran grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang berpindah dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta ke Stadion Madia. Menurut Indra Safri, hal itu sama sekali tidak menjadi masalah. Dia mengatakan kalau Timnas Indonesia U20 juga sudah familiar dengan Stadion Madia. Secara teknis untuk kita tidak ada masalah, tutur Indra Safri. Kita familiar mau di Stadion GBK, mau di Stadion Madia kita familiar sekali, sambungnya kemudian. Hanya saja menurutnya memang akan berdampak pada jumlah penonton yang hadir, mengingat kapasitas Stadion Madia lebih sedikit ketimbang SUGBK. Kalau saya orang teknis melihat, dari sisi marketing tentu jumlah penonton di sini paling 5 ribuan, dan saya pikir dari sisi non-teknisnya begitu, tutur Indra Safri. Indra Safri telah memanggil 23 pemain untuk kualifikasi ini. Lalu siapa saja 7 pemain yang dicoret? Berikut 7 pemain yang dicoret Indra Safri dari skuad Indonesia U20 jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Yang pertama ada Iwayan Artawiguna. Sang kiper harus rela dicoret dari skuad Timnas Indonesia U20 sebab di posisinya sudah ada Ikram Al-Ghifari yang merupakan andalan, serta 2 pemain yang lebih dipercaya oleh Indra Safri. Kemudian yang kedua ada Rahmat Syawal. Pesepak bola asal PSIS Semarang ini kalah bersaing dengan pemain-pemain di posisinya. Apalagi, sejumlah pemain yang lebih pas dengan skema Indra Safri bercokol di tim.
Yang ketiga ada Muhammad Farhan. Pemain satu ini harus rela memendam impiannya tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Walaupun begitu, Farhan masih punya kesempatan untuk tampil di ajang-ajang lain. Yang keempat ada Jihan Pahlevi. Pemain Persiku Kudus ini harus menerima kenyataan namanya dicoret oleh Indra Safri dari Timnas Indonesia U20. Sang pelatih lebih memilih pemain lain di posisinya. Dan yang kelima adalah Kamara Osman. Pemain keturunan ini dicoret oleh Indra Safri, padahal Kamara dianggap cocok untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia U20. Yang keenam ada Arkan Kaiga. Cukup mengejutkan mendapati nama pemain satu ini hilang dari daftar squad, sebab penyerang muda ini sebetulnya cukup diandalkan oleh Indra Safri sepanjang menangani Timnas Indonesia U20. Tidak diketahui pasti pertimbangan mencoret Arkan Kaiga, namun pelatih tentu punya pertimbangannya sendiri. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ada Welber Lisko Dahalim Jardim atau Welber Jardim. Hilangnya nama pemain satu ini cukup mengejutkan, sebab Welber selama ini jadi andalan terutama saat mentas di Piala AFF U19 2024 pada Agustus silam. Pemain Sao Paulo FC itu sepertinya tidak menjawab panggilan untuk berlaga di kualifikasi ini, padahal PSSI telah berkirim surat ke klub dan juga tiket kepada si pemain. Ketidakhadiran Welber diharapkan tak mengganggu persiapan, sebab pemain satu ini sebetulnya bisa diturunkan sebagai gelandang dan juga bek kanan sekaligus. Jens Raven yakin persiapan maksimal Timnas U20 Indonesia berbuah manis. Jens Raven menjelaskan persiapan yang mereka lakukan cukuplah panjang. Selain TC di luar negeri, semua pemain juga sudah bersama sejak bergabung di ajang Toulon Cup 2024 dan Seoul Earth on Ice Cup 2024. Tentunya persiapan yang panjang tidaklah cukup. Mereka harus membuktikan saat berada di turnamen nanti dan juga memberikan hasil yang terbaik. Semoga laga menjadi ujian dan juga mereka harus bisa memaksimalkan dengan baik. Menyapu bersih kemenangan tentu jadi hal yang positif di kualifikasi Piala Asia nanti. Selain itu, fisik dan juga mental pemain akan terkuras karena jadwal yang padat selama kualifikasi. Namun hal ini tidak menjadi masalah karena semua pemain siap memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Apa yang harus dilakukan itulah yang akan kami lakukan. Kita berada di kondisi fisik terbaik, jadi tidak ada masalah, jelas Jens Raven. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.